warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini, saya atas nama Indri Saputri akan mempresentasikan video pembelajaran interaktif sebagai tugas peserta PKDP Angkatan 3 kelas C3 tahun 2025 PT Pelaksana UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk hari ini saya sebagai dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari Bulukumba akan memaparkan sub CPMK. Nah, kita akan merujuk kepada pembukaan. Kita lihat di atas bahwa pembukaan pembelajaran. Di sini, setelah dosen memberikan yang namanya apersepsi atau penyiapan dalam pembelajaran dan memberikan motivasi kepada mahasiswa dan akan diberikan suatu sub CPMK. Nah, dalam sub CPMK ini yang akan menjadi topiknya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup tujuan dan urgensi ilmu fikih dalam pendidikan Islam. Kemudian kita bisa lihat ya dalam inti pembelajaran. Nah, di sini ruang lingkup ilmu pembelajaran fikih yang akan dibahas ada dua komponen. Ada dua. Yang pertama kita bisa lihat di atas. Kemudian lanjut dengan materi yaitu konsep dasar fikih. Nah, pengertian fikih. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih itu fikih. Nah, kita simak ya. Kemudian kita lihat pengertian fikih secara bahasa berarti memahami secara mendalam. Jadi ada suatu hal dalam hati yang meyakini secara mendalam, ya. Kemudian secara istilah kita bisa lihat bahwa fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci dan Al-Qur'an maupun dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi kita bisa lihat ya, contoh-contohnya dari Al-Quran, contoh-contohnya dari Sunnah, kemudian Ijma, dan Qiyas. Kita bisa lihat. Berikut adalah sumber hukum dalam Islam. 1. Al-Quran, yaitu kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai bukti mukjizat dan pedoman umat Islam. 2. Al-Hadits, yaitu sabda, perbuatan dan ketetapan dari Nabi, yang berfungsi sebagai penguat, pemberi keterangan, pentaksis dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak tercantum dalam Al-Quran. 3. Ijma ulama, yaitu konsensus atau kesepakatan ulama tentang hukum Islam yang terbentuk melalui konsultasi dan diskusi pada analisis Al-Quran dan Hadis. 4. Qiyas, yaitu metode penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru, membandingkan dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu konsep dasar fikih. Kita bisa lihat di atas ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya yaitu meliputi beberapa aspek kehidupan ya, seperti ibadah ya. Mungkin kita tidak asing lagi dengan ibadah ya. Kata ibadah itu sering kita mungkin dengar setiap hari atau bahkan kita memahami apa sih itu ibadah. Nah, ibadah yang akan ditampilkan seperti misalnya sholat ya. Sholat itu adalah kewajiban bagi kita sebagai umat beragama Islam. Kemudian ada sholat fardu, ada sholat sunnah ya, seperti itu ya. Kemudian puasa. Nah, puasa di sini adalah suatu di mana kita menahan diri dari makan dan hawa nafsu ya, seperti itu. Kemudian zakat. Nah, zakat itu terbagi dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Dan juga haji, ya naik haji apabila mampu, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu muamalah atau jual beli. Nah, di sini kita sering menjumpai bahwa muamalah itu biasa terjadi di pasar, baik itu pasar modern ataupun pasar tradisional. Nah, di sini di pasar modern kita bisa lihat ketentuan sholat fardu yang akan dibahas. Untuk kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama pengertian, kedua syarat sholat, dan rukun sholat. Pengertian sholat fardu. Sholat secara bahasa berarti doa.
secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut dengan sholat fardu. Dasar hukum diwajibkannya sholat adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Syarat sholat ada dua. Kita bahas yang pertama tentang syarat sah sholat. Yang A, suci badan dari hadas besar dan kecil. B, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. C, menutup aurat. D, telah masuk waktu sholat. E, menghadap kiblat. Yang kedua, syarat wajib sholat. A, Islam. B, balik. C, berakal. D, suci dari haid dan nifas. Sunnah sholat. 1. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah abad yaitu tasyahud awal, membaca sholawat, membaca kunut. 2. Sunnah haiyat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti sujud sahwi. Yang termasuk sunnah haiyat adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, tumak-ninah, mengucapkan lafal amin, membaca surat setelah al-fatihah. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Berdiri. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat al-fatihah. 5. Ruku dan tumak-ninah. 6. Iktidal. 7. Sujud 2 kali. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud awal dan akhir. 10. Salam. Kemudian bagian penutup yaitu tugas mandiri. Nah, di sini bisa dilihat format tugasnya, bisa dilihat di slide. Jadi yang pertama yaitu jenis tugas makalah individu ya. Jadi mahasiswa sekalian sudah mengetahui sistematikanya. Jadi Ibu hanya bisa memberikan format tugas seperti ini ya, dan Anda kembangkan sendiri ya. Ya, baik itu mendapatkan referensi di jurnal, di buku maupun di sumber-sumber lainnya. Jadi carilah referensi yang akurat dan novelty atau kebaruan ya. Kemudian panjang atau maksudnya lembarannya itu, panjang kertasnya 3 sampai 5 halaman A4 ya. Jadi ukuran kertasnya itu panjangnya A4, kemudian ya 3 sampai 5 halaman saja, tidak usah terlalu banyak ya. Kemudian format penulisannya yaitu Times New Roman ya. Ini adalah salah satu format penulisan yang secara umum dan standar digunakan ya, spasi 1,5. Kemudian sumber minimal 3 referensi ya. Intinya yang Ibu sebutkan tadi, jadi tolong Anda bisa bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian kriteria penilaian ya, kriteria penilaian yang Ibu akan beri. Kemudian selanjutnya di bagian penutup ya, sebelum Ibu mengucapkan terima kasih ya, ini ada kriteria penilaian. Kita bisa lihat di kriteria penilaian bahwa yang pertama yang akan dinilai yaitu kesesuaian isi dengan topik. Jadi ada 30% yang akan dinilai. Jadi bobotnya itu 30% ya. Kemudian kedalaman analisis. Jadi kedalaman analisis itu mahasiswa sekalian memberikan analisis terkait dengan materi yang disajikan pada sub CPMK tadi. Kemudian ketepatan penggunaan referensi 20% bobotnya ya. Jadi harus sesuai dengan referensi. Kalau misalnya Anda mengambil tentang ilmu pembelajaran fikih, tentang misalnya fikih muamalah, jadi carilah fikih muamalah yang sesuai dengan referensi dan materi yang akan dibahas ya. Kemudian
kerapihan dan sistematika penulisan. Jadi ingat, ya Ibu sudah memberikan sistematika dan contoh penulisan makalah. Jadi adik-adik semua mahasiswa bisa melihat di situ ya, bisa melihat. Kemudian deadline tugasnya itu tanggal 17 Agustus 2025. Seperti itu ya. Sudah dipahami ya? Nah, itulah tadi video pemaparan dari saya. Ya. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semua kebenaran itu datanya kepada Allah dan segala kekurangan itu datanya kepada saya pribadi. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.